Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah, inilah kami hamba-Hamba-Mu. Pagi ini kami datang merunduk di hadapan segenap tanda kemuliaan-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, inilah kami hamba-Hamba-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa, yang seringkali lalai dari mengingat-Mu. Kini hadir memohon belas kasih-Mu, agar kiranya Engkau mengampuni dan menyayangi kami. Ya Allah, kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul-Mu, pria agung yang dengan ketekunan, kasih sayang, dan kepemimpinannya membangun masyarakat berperadaban tinggi dan menjadi teladan bagi umat manusia. Rasul-Mu telah memberikan teladan bagaimana mencintai, melindungi, dan menyantuni anak yatim dan orang miskin, menyambung tali silaturahmi, serta memberi hadiah bagi yang gigir. Shalawat dan salam semoga Engkau senantiasa limpahkan kepada Rasul-Mu, baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarga, kerabat, dan sahabat beliau, serta kami, dan kaum muslimin yang konsisten menjalankan ajarannya hingga hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Idul Adha adalah kesempatan untuk memperkokoh persatuan umat Islam di seluruh dunia. Pagi ini kita berkumpul di sini dari berbagai latar belakang etnis, status sosial ekonomi yang berbeda, dan berbagai karakter bersatu dalam niat yang sama untuk beribadah dan memurnikan ketaatan kepada Allah SWT dengan menunaikan sholat Idul Adha. Kemarin, kita telah menunaikan puasa hari Arafah, dan setelah sholat ini, kita akan melaksanakan ibadah kurban. Dalam rangkaian ibadah ini terkandung nilai-nilai keimanan, kemanusiaan, persatuan, kepedulian, kasih sayang, dan kemauan untuk berbagi. Mereka yang melaksanakan ibadah kurban dapat membantu saudara-saudara mereka yang fakir miskin untuk memperoleh makanan bergizi berupa daging hewan kurban. Hal ini sejalan dalam firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa'at'imul ba'isal fakir. Makanlah olehmu sekalian dari daging kurban itu, dan berilah makan orang-orang yang sangat membutuhkan dan orang yang sangat fakir. Selain memperkokoh persatuan dan kesempatan untuk berbagi, marilah kita jadikan Idul Adha momentum untuk memetik nilai yang selanjutnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Khatib mengajak kita semuanya untuk merenungkan perilaku, tindakan, dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW dalam peran kita sebagai pemimpin, baik dalam keluarga, dalam masyarakat,
maupun di tempat kerja masing-masing. Kita harus mengamalkan sifat-sifat kepemimpinan yang dicontohkan oleh kedua nabi tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah imam yang memberikan banyak teladan tentang kepatuhan kepada Allah SWT. Hal ini termaktub dalam Quran Surat An-Nahl ayat 120-121. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang nabi yang akhlaknya sangat mulia dan menjadi teladan yang baik bagi umat manusia. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi siapa saja yang mengharap rahmat Allah dan kebahagiaan di hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah. Kontekstualisasi nilai-nilai kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW sangat relevan dalam menghadapi tantangan perubahan yang kita hadapi pada hari ini, seperti perubahan iklim, revolusi industri 4.0, ketidakadilan sosial dan ekonomi, konflik kemanusiaan, krisis moral dan kepercayaan, disintegrasi keluarga, dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan keteguhan dan pengorbanan yang tulus, nilai yang penting untuk keberanian dalam menghadapi ketidakpastian. Sementara itu Nabi Muhammad SAW menekankan keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang sangat esensial untuk inklusivitas dan kerjasama. Kepemimpinan yang menggabungkan keteguhan prinsip dengan fleksibilitas ini dapat membantu kita menavigasi tantangan ini dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Teladan kepemimpinan pertama dari kedua nabi terpilih itu adalah keteguhan dalam prinsip dan keberanian menanggung risiko. Nabi Ibrahim menunjukkan teladan yang luar biasa ketika harus berhadapan dengan ayah dan kaumnya yang musyrik, bahkan sampai dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Dikisahkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 69. Demikian halnya ketika Allah SWT memerintahkannya untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Ia tidak ragu dan tetap teguh dalam pendiriannya untuk melaksanakan perintah Allah, meskipun itu adalah tugas yang sangat berat dan penuh dengan risiko. Quran Surat As-Saffat ayat 102-107. Kokohnya pendirian Nabi Muhammad SAW juga dapat kita teladani dari kisah ketika beliau mendapat teguran dari pamannya, Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib dikenal baik dan selalu menyayangi Nabi Muhammad, ia juga merupakan bagian dari pemuka kafir kaum Quraisy. Abu Thalib mencoba berdiplomasi dengan Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Namun Nabi Muhammad SAW tetap teguh pada misinya. Kala itu Nabi Muhammad SAW menjawabnya dengan kata-kata yang sangat tegas, yang artinya, aku tidak akan menghentikan dakwah ini, walaupun harus menanggung beban bulan di tangan kiriku dan matahari di tangan kananku. Di dunia saat ini, ketika kita menghadapi berbagai tantangan seperti godaan materialisme, tekanan sosial untuk mengesampingkan nilai-nilai moral, dan desakan untuk berkompromi dalam prinsip demi keuntungan jangka pendek, teladan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa keteguhan prinsip dan keberanian menanggung risiko menjadi kunci untuk tetap istiqomah dalam perjuangan untuk membawa perubahan positif dan membangun masyarakat yang lebih baik.
Teladan kepemimpinan yang kedua adalah seorang pemimpin yang baik harus memiliki ilmu yang dalam dan luas serta mumpuni dalam bidangnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan berilmu, sebagaimana terlihat dari cara beliau berdialog dengan ayahnya dan kaumnya mengenai keesaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatim man nasya'u inna rabbaka hakimun alim." Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki. Sungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 83. Kebijaksanaan dan ilmu yang dimiliki Nabi Ibrahim memungkinkan beliau untuk menyampaikan pesan kebenaran dengan cara yang efektif dan penuh hikmah. Nabi Muhammad SAW juga selalu mencari ilmu dan mengajarkan pengetahuan kepada umatnya. Beliau menerima wahyu dari Allah dan menyampaikan ajaran-ajaran tersebut dengan penuh kebijaksanaan. Dalam Quran disebutkan, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mendorong umatnya untuk selalu menuntut ilmu. Sebagaimana sabdanya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dunia modern, penting bagi seorang pemimpin untuk terus memperbarui pengetahuannya, menjadi pembelajar, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, seorang pemimpin yang berpengetahuan luas dapat menghadapi tantangan dengan lebih efektif, mengambil keputusan yang lebih baik, dan memberikan solusi yang inovatif untuk kemajuan. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Teladan ketiga dalam kepemimpinan beliau berdua berikan kepada umat Islam adalah amanah, sabar, penuh kasih sayang, dan berakhlak mulia. Meskipun menghadapi ancaman, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab dan selalu bersikap sabar dan santun. Bahkan dalam ucapannya selalu terjalin doa keselamatan. Hal ini terlihat dari jawabannya ketika ayahnya mengancamnya saat beliau mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah SWT. Qala arogibun anta an alihati ya Ibrahim, la ilam tantahila arjumannaka wahjurni maliyya. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyan. Dia bapaknya berkata, apakah kamu membenci Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika tidak berhenti mencela Tuhan yang kusembah, engkau pasti akan kurajam. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan bagimu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguhnya dia maha baik kepadaku. Quran Surat Maryam ayat 46-47. Nabi Muhammad SAW sendiri terkenal dengan sebutan Al-Amin yang sangat terpercaya, sekaligus pemimpin yang penuh dengan kasih sayang. Kisah teladan dicontohkan Rasulullah SAW ketika hijrah ke Taif. Beliau dilempari batu hingga terluka dan berdarah. Namun Rasulullah SAW justru membalas perlakuan itu dengan doa yang penuh kasih sayang. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang artinya, ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang penuh kasih sayang dan beretika tinggi tidak akan membalas kekerasan dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan hati dan doa. Dalam situasi krisis kepercayaan melanda banyak negara dan institusi,
kepemimpinan yang amanah, yang etis dan mengayomi akan menjadi fondasi yang kuat untuk kemajuan dan stabilitas jangka panjang. Teladan keempat dalam kepemimpinan yang beliau berikan kepada umat Islam adalah mampu berkomunikasi baik dan terbuka terhadap pendapat orang lain. Nabi Ibrahim selalu berdialog dengan lembut dan penuh hikmah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad yang selalu mendengarkan pendapat para sahabatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan contoh komunikasi yang baik ketika menerima perintah Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam Quran As-Saffat ayat 102. Alih-alih bertindak sepihak, beliau mengajak Nabi Ismail berdialog dan meminta pendapatnya dengan berkata, "Maka pikirkanlah apa pendapatmu, wahai anakku." Tindakan ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sangat menghargai pandangan dan perasaan putranya, serta mencerminkan keterbukaan dan rasa hormat dalam komunikasi. Dengan berbicara secara jujur dan penuh kasih sayang, Nabi Ibrahim menciptakan lingkungan yang mendukung kepercayaan dan kolaborasi. Dalam konsep kepemimpinan, hal ini adalah dikenal sebagai leadership is a relationship. Pendekatan relation-centric ini bagi kepemimpinan bukanlah tentang memberikan perintah, tapi tentang membangun hubungan yang bermakna dengan anggota tim. Hal ini terlihat bagaimana Nabi Ibrahim memiliki hubungan yang bermakna dengan anaknya Nabi Ismail. Demikian pula Nabi Muhammad SAW selalu mendengarkan pendapat para sahabatnya, menunjukkan kepemimpinan lemah lembut dan mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad, "Dan disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, semakin terhubung dan multikultural, pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik, berdiplomasi dan memiliki sikap terbuka terhadap berbagai pandangan akan menciptakan kerjasama yang harmonis dan solusi yang inklusif. Komunikasi yang baik melibatkan kemampuan mendengarkan, memahami perspektif orang lain, dan menyampaikan pesan dengan jelas. Diplomasi memungkinkan pemimpin menyelesaikan konflik dengan damai dan membangun hubungan saling menguntungkan. Sikap terbuka terhadap ide-ide baru mendorong inovasi dan kolaborasi untuk kemajuan bersama. Teladan kelima dari kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW adalah membangun keluarga yang cinta dan taat kepada Allah SWT. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, Ibrahim menunjukkan ketaatan penuh tanpa ragu meskipun itu merupakan pengorbanan yang sangat besar. Keteguhan hati yang ditunjukkan Hajar dan Ismail saat ditinggalkan di padang pasir juga menegaskan pentingnya kepercayaan dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Selain itu, komunikasi yang baik antara Ibrahim dan Ismail dalam peristiwa penyembelihan menunjukkan pentingnya dialog dalam keluarga, di mana keputusan dibuat dengan melibatkan semua pihak. Wasiat Ibrahim kepada anak-anaknya juga menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah yang menjadi dasar utama dalam membangun keluarga yang taat dan bersatu. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina falatamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya dan demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Di tengah isu keluarga modern yang mencakup seperti disintegrasi keluarga, krisis nilai moral, tantangan keseimbangan kerja dan kehidupan,
kesehatan mental, dan lainnya. Teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad mengajarkan bahwa cinta dan ketaatan kepada Allah, komunikasi yang baik, kasih sayang, keadilan, dan kesabaran adalah pilar-pilar penting dalam membangun keluarga yang resilient dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, demikianlah 5 nilai-nilai keteladanan tentang kepemimpinan paripurna Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad yang dapat kita pelajari di hari raya Idul Adha ini. Yang kalau kita ringkaskan, 1, seorang pemimpin itu harus memiliki keteguhan dalam mempertahankan nilai-nilai dan prinsip yang diyakini, serta keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan dan risiko demi mencapai tujuan yang benar. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas serta keahlian mumpuni dalam bidangnya, memungkinkan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan tepat. Yang ketiga, pemimpin seharusnya dapat dipercaya, memiliki kesabaran, menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, dan berperilaku dengan etika dan moral yang tinggi. Keempat, pemimpin selayaknya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mendengarkan pendapat orang lain, dan menghargai kontribusi serta ide-ide dari anggota timnya. Dan yang kelima, menekankan pentingnya nilai-nilai religius dalam keluarga, membimbing keluarganya untuk selalu mencintai dan taat kepada Allah SWT, serta membangun keluarga yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Semoga kita senantiasa bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Aku li qouli hadza wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah kita teladani kepemimpinan kedua Nabi terpilih itu dengan melakukan perbaikan diri, dengan beribadah dan bekerja secara ikhlas, jujur, berdisiplin, bertanggung jawab, bersemangat, dan mematuhi aturan, serta menjadi bagian dari pembentuk kinerja masyarakat, institusi maupun diri sendiri. Marilah kita berdoa semoga Idul Adha ini menjadi momentum kita untuk meningkatkan modal spiritualitas dan modal sosial untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Akhirnya marilah kita menenangkan hati, menundukkan kepala, menengadahkan tangan, memanjatkan doa kehadirat Allah SWT dengan penuh harapan. Semoga Allah SWT mengabulkan doa kita. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qarib. Ya Allah, tolonglah kami, sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Rahmatilah kami, sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rizki, sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami yang ia menjadi tempat hidup kami.
Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai bebasan bagi kami dari segala kejahatan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan ketaatan kepadamu yang membentarkan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan, dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami. Dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami, dan jangan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Lindungilah mereka dari segala bentuk kekerasan dan penindasan. Berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi segala ujian yang menimpa. Jadikanlah hati mereka teguh dalam iman dan perjuangan mereka diberkahi oleh-Mu, ya Allah. Berikanlah kedamaian dan keadilan bagi mereka, ya Allah. Dan bebaskanlah tanah Palestina dari segala bentuk penjajahan. Semoga sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pelindung dan penolong. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kulu wa antum bi khairin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.